Dulu, Kazue adalah lambang kemewahan dan keanggunan. Seorang wanita keturunan Jepang Indonesia yang dikenal di kalangan sosialita Jakarta. Hidupnya dipenuhi pesta-pesta mewah, pakaian rancangan desainer, dan liburan ke luar negeri. Rumahnya besar, berdiri di kawasan elit, penuh kaca dan lampu gantung kristal. Semua orang ingin menjadi Kazue. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik semua itu, Kazue hanya menggenggam satu hal yang paling ia percaya, cintanya kepada suaminya, Adrian. Adrian adalah pria tampan, penuh pesona, dan pandai berbicara. Mereka menikah saat Kazue masih berusia 25 tahun. Ia menyerahkan segalanya untuk pria itu, termasuk kepercayaan penuh atas semua bisnis dan hartanya. Kazue tak pernah menyangka, di balik senyum Adrian, tersembunyi rencana kelam. Tiba-tiba, suatu pagi, Adrian menghilang. Tak ada jejak, rekening kosong, semua aset dijual diam-diam. Kazue ditinggalkan tanpa rumah, tanpa uang, tanpa penjelasan. Yang tersisa hanya surat gugatan cerai dan kabar bahwa Adrian kabur bersama wanita lain ke luar negeri. Kazue lumpuh seketika, bukan secara fisik, tapi jiwanya seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Ia berjuang mencari bantuan, tapi semua teman menjauh. Dunia glamor tak pernah benar-benar memeluknya. Ia hanya dipakai sebagai dekorasi, bukan sebagai sahabat. Hari-hari berikutnya adalah awal dari penderitaan. Harta habis, rumah disita, dan Kazue bahkan harus tidur di dalam mobil selama seminggu sebelum akhirnya mobil itu pun ditarik karena kredit menunggak. Kazue, yang dulu wangi parfum mahal dan sepatu hak tinggi, kini hanya punya satu jaket lusuh dan sepatu robek. Ia berjalan dari halte ke halte, dari gang ke gang, berharap ada pekerjaan. Tapi siapa yang akan mempekerjakan wanita yang dianggap janda dari penipu besar? Ia menjadi gelandangan, hidup di trotoar, tidur di bawah kolong jembatan. Kadang menunggu belas kasihan pengendara yang lewat. Kadang hanya duduk, menatap langit kelabu, bertanya-tanya, bagaimana bisa hidupnya berubah begitu cepat. Yang paling menyakitkan bagi Kazue bukan kehilangan rumah atau harta, tapi kehilangan identitas. Ia tak lagi tahu siapa dirinya. Ia tak lagi dipanggil Nyonya Kazue, hanya Bu, atau bahkan minggir. Malam-malam yang dingin membawanya pada kenangan masa lalu. Suara tawa Adrian, makan malam di restoran mahal, dan harapan-harapan yang kini hancur seperti pecahan kaca. Tapi di antara semua kesedihan itu, Kazue tidak pernah benar-benar menyerah. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan Kazue berlindung di bawah atap toko, seorang pemuda menghampirinya. Ia memberikan payung dan sekotak nasi hangat. Malam itu Kazue menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang menyebut namanya. Bukan dengan hinaan, bukan dengan tatapan kasihan, tapi dengan hormat. Selama ia masih hidup, masih bernapas, masih mengingat namanya sendiri, masih ada harapan. Dan suatu hari, mungkin langit akan kembali biru untuk Kazue.